dikasihi Tuhan, sekarang kita berkumpul di tempat ini memuji dan memuliakan Tuhan. Saat ini kita memasuki minggu kedua setelah Trinitatis. Firman Tuhan berkata di Imamat 25 ayat 10, kamu harus menguruskan tahun yang ke-50 dan memenuhkan kebebasan di negeri itu bagi segenap penduduknya. Itu harus menjadi tanggung yobel bagimu, dan kamu harus masing-masing pulang ke tanah miliknya dan kepada kaumnya. Terpujilah Tuhan Allah yang telah menjaga kita dan yang mengutus kita memenuhkan kebebasan. Topik minggu kita hari ini adalah panggilan memelihara ciptaan. Karena itu, marilah kita bersama-sama memelihara bumi ini. Jangan hanya memeras hasil bumi, tetapi juga memeliharanya. Sebab Allah yang menciptakannya untuk kita demi kehidupan kita. Terpujilah Allah yang telah menjaga kita dan mengutus kita memenuhkan kebebasan. Marilah kita bersatu di dalam persekutuan yang kudus bersama dengan Allah di tengah-tengah jemaatnya. Kita satukan hati dan pikiran kita memuji dan memuliakannya. Kita bernyanyi. Berdiri di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Sehingga hidupmu layak di hadapannya serta berkenan kepadanya dalam segala hal, dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Haleluya. 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 Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, berilah kepada kami hati yang kudus, pikiran yang baik, dan jiwa yang sungguh melakukan pekerjaan yang baik. Berilah kami damai agar kami merasa aman dan tenteram di dalam perlindungan-Mu. Kiranya kami senantiasa berpegang pada firman-Mu dalam menghadapi musuh-musuh kami. Jaga dan kuatkanlah kami di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Silakan duduk. Kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 6 ayat 1.
kita pada minggu kedua setelah Trinitatis hari ini tertulis dalam Ulangan 15 ayat 9. Hati-hatilah supaya jangan timbul di dalam hatimu pikiran dursila. Demikian sudah dekat tahun ke-7, tahun penghapusan hutang, dan engkau menjadi kesal terhadap saudaramu yang miskin itu, dan engkau tidak memberikan apa-apa kepadanya. Maka ia berseru kepada Tuhan tentang engkau, dan hal itu menjadi dosa bagimu. Marilah kita bersama-sama berdoa memohon kekuatan dari Tuhan kita. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 432 ayat 1. Berdiri, marilah kita merendahkan diri untuk berdoa dan mengaku dosa kita. Ya Allah Bapa kami yang Maha Kuasa dan Maha Pengasih, kami orang berdosa yang hina ini datang ke hadapan-Mu yang kudus dan mulia, mengaku dan meminta keampunan segala dosa dan kejahatan kami. Kasihanilah kami, sebab sampai sekarang penderitaan dan kesusahan yang diakibatkan pandemi COVID-19 belumlah berakhir. Kalau kami mengikuti pemberitaan tentang COVID-19, masih terus bertambah jumlah orang-orang yang positif COVID-19. Lihatlah penderitaan kami ya Tuhan, dan selamatkanlah kami dari penderitaan ini. Ya Allah Bapa kami yang Maha Kuasa dan Maha Pengasih, kasihanilah kami. Ya Allah Bapa kami yang Maha Kuasa dan Maha Pengasih, di dalam keadaan yang penuh dengan penderitaan dan kesusahan ini, kami harus memasuki tatanan kehidupan yang baru yang disebut dengan New Normal Life, berdamai dengan COVID-19. Bagaimanakah kami hidup dan mencari kehidupan baru kalau bukan Engkau yang menyertai kami? Karena itu Tuhan, Engkaulah yang memenuhi kehidupan dan pikiran kami, supaya kami dimampukan berdamai dengan COVID-19 ini, dengan menjalankan norma dan aturan yang sesuai dengan tatanan baru ini, dan bergiat di dalam pekerjaan, di dalam doa dan keyakinan yang daripada-Mu. Ya Allah Bapa kami yang Maha Kuasa dan Maha Pengasih, kasihanilah kami. Ya Allah Bapa kami yang Maha Kuasa dan Maha Pengasih, kami percaya bahwa Engkaulah yang menyelamatkan kami dari penderitaan kami, sebagaimana yang telah Engkau perbuat kepada bangsa-Mu Israel. Engkaulah yang memerintahkan kami untuk mengumandangkan supaya kami berdamai dengan bumi ini, supaya kami tidak hanya memeras hasil bumi ini, namun bumi ini juga harus mendapatkan pembebasan, supaya kami bersukacita bersama-sama dengan bumi ini. Ya Tuhan Allah, bumi ini sudah cukup menderita oleh karena kerakusan kami. Tanah tercemar, laut dan juga udara. Karena itu Tuhan, jadikanlah kami sebagaimana Engkau memanggil kami hari ini untuk memelihara ciptaan-Mu. Ya Allah Bapa kami yang Maha Kuasa dan Maha Pengasih,
kasihanilah kami dan ampunilah dosa kami. Ya Allah Bapa kami yang Maha Kuasa dan Maha Pengasih, kami orang berdosa yang hina ini datang ke hadapan-Mu yang kudus dan mulia, mengaku dan meminta keampunan segala dosa dan kejahatan kami. Kami sering mendukakan Tuhan karena perkataan, pikiran, dan perbuatan kami yang tidak benar. Kami tidak mengasihi Engkau dengan segenap hati, dengan segenap kekuatan, dan dengan segenap akal budi kami. Dan kami tidak mengasihi sesama manusia seperti diri kami. Kami layak ke namun-Kamu dan tertutup selama-lamanya. Tetapi sekarang kami datang memohon keampunan dosa kami. Tolonglah kami agar kami dapat bertobat dan meninggalkan segala kejahatan kami, karena Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal, dan karena nama-Mu yang kudus itu. Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Amin. Sekalipun dosamu merah seperti kermisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Kita bernyanyi dari buku nyanyian 140. Firman Tuhan yang ditetapkan untuk kita pada minggu kedua setelah Trinitatis hari ini tertulis dalam Wahyu 7 ayat 1 sampai 3. Kita baca secara responsoria. Kemudian daripada itu aku melihat 4 malaikat berdiri pada keempat penjuru bumi, dan mereka menahan keempat angin bumi, supaya jangan ada angin bertiup di darat atau di laut atau di pohon-pohon. Dan karena melihat seorang malaikat lain muncul dari tempat matahari terbit, dia membawa matahari Allah yang hidup, dan dia bersembunyi kemarahnya daripada tempat malaikat yang digunakan untuk merusakkan bumi dan laut. Katanya, janganlah merusakkan bumi atau laut atau pohon-pohon sebelum kami memenceraikan hamba-hamba Allah kami pada daging mereka. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan
serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi. Berdiri. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Ahli langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan di sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Kita bernyanyi dari penyanyian 826 ayat 1. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal kiranya memelihara hati dan pikiran saudara dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom. Horas aman ilang. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walaupun di rumah kita masing-masing. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, firman Tuhan buat kita pada minggu ini tertulis dalam Imamat 25 mulai dari ayat 1 hingga ayat 13. Demikian ini. Tuhan berfirman kepada Musa di Gunung Sinai, berbicaralah kepada orang Israel dan katakanlah kepada mereka, apabila kamu telah masuk ke negeri yang akan kuberikan kepadamu, maka tanah itu harus mendapat perhentian sebagai sabat bagi Tuhanmu. 6 tahun lamanya engkau harus menaburi ladangmu, dan 6 tahun lamanya engkau harus merantili kebun anggurmu dan mengumpulkan hasil tanah itu.
Tetapi pada tahun yang ke-7 haruslah ada bagi tanah itu suatu sabat, masa perhentian penuh, suatu sabat bagi Tuhan. Ladangmu janganlah kau taburi, dan kebun anggurmu janganlah kau rantingi. Dan apa yang tumbuh sendiri dari penuaianmu itu janganlah kau tuai, dan buah anggur dari pokok anggurmu yang tidak dirantingi janganlah kau petik. Tahun itu harus menjadi tahun perhentian penuh bagi tanah itu. Hasil tanah selama sabat itu haruslah menjadi makanan bagimu, yakni bagimu sendiri, bagi budakmu laki-laki, bagi budakmu perempuan, bagi orang upahan, dan bagi orang asing di antaramu yang semuanya tinggal padamu, juga bagi ternakmu dan bagi binatang liar yang ada di tanahmu. Segala hasil tanah itu menjadi makanannya. Selanjutnya engkau harus menghitung 7 tahun sabat, yakni 7 kali 7 tahun, sehingga masa 7 tahun sabat itu sama dengan 49 tahun. Lalu engkau harus memperdengarkan bunyi sangkakala di mana-mana dalam bulan yang ke-7 pada tanggal 10 bulan itu, pada hari raya pendamaian. Kamu harus memperdengarkan bunyi sangkakala itu di mana-mana di seluruh negerimu. Kamu harus menguduskan tahun yang ke-50 dan memakmurkan kebebasan di negeri itu bagi segenap penduduknya. Itu harus menjadi tahun Yobel bagimu, dan kamu harus masing-masing pulang ke tanah miliknya dan kepada kaumnya. Tahun yang ke-50 itu harus menjadi tahun Yobel bagimu. Jangan kamu menabur, dan apa yang tumbuh sendiri dalam tahun itu jangan kamu tuai, dan pokok anggur yang tidak dirantingi jangan kamu petik buahnya, karena tahun itu adalah tahun Yobel. Haruslah itu kudus bagimu. Hasil tahun itu yang hendak kamu makan harus diambil dari ladang. Dalam tahun Yobel itu kamu harus masing-masing pulang ke tanah miliknya. Demikian firman Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sejarah perjalanan bangsa Israel sebelum mereka tiba ke tanah perjanjian di Gunung Sinai, Allah berfirman kepada Musa supaya bangsa Israel setibanya di tanah perjanjian itu mengingat pesan Tuhan, mengingat perintah Tuhan. Cara khusus dalam nats kita saat ini, perintah Tuhan bagi bangsa Israel yakni untuk memperingati tahun Sabat dan tahun Yobel. Tahun Sabat dan tahun Yobel. Ketika bangsa itu nanti tiba di tanah perjanjian, tanah Kanaan, tanah yang diberikan Tuhan kepada mereka, maka bangsa Israel harus merayakan, harus melakukan, dan harus mengingat tahun Sabat dan tahun Yobel. Apa artinya mereka harus mengingat tahun Sabat dan tahun Yobel, Bapak Ibu Saudara? Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, kita melihat ada 2 tadi di sini, tahun Sabat dan tahun Yobel. Apa itu tahun Sabat? Sabat artinya beristirahat, dan beristirahat ini merupakan rangkaian dari penciptaan yang dilakukan oleh Tuhan kepada bumi dan segala isinya. Ketika Tuhan menciptakan bumi dan segala isinya di dalam 6 hari, tetapi pada hari yang ke-7 Tuhan beristirahat. Beristirahat itu bukan pilihan. Beristirahat itu bukan suka atau tidak suka, tetapi beristirahat itu adalah suatu keharusan, harus. Dan itu yang kita dengar Bapak Ibu Saudara dalam titah keempat yang senantiasa kita bacakan dalam liturgi HKBP. Titah keempat yang mengingatkan supaya kita mengingat dan menguduskan hari Sabat,
mengingat dan menguduskan hari Sabat itu. Dan di dalam Keluaran 20 ayat 10 sampai 11 dikatakan di situ, tetapi hari ketujuh itu adalah Sabat Tuhan Allahmu. Maka kamu jangan melakukan suatu pekerjaan, baik itu hambamu laki-laki, hambamu perempuan, atau ternakmu, atau orang asing yang berada di tempat kediamanmu. Sebab Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya pada 6 hari, dan hari yang ketujuh Ia beristirahat, sehingga Tuhan menguduskan dan memberkati hari itu, hari Sabat itu. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, Allah memerintahkan bangsa Israel supaya benar-benar memelihara hari Sabat dan tahun Sabat. Hari Sabat itu ketika 6 hari manusia itu bekerja, sebagai gambaran dari apa yang dikaryakan Tuhan di dunia ini. 6 hari Tuhan menciptakan segala sesuatunya, dan pada hari ketujuh Dia beristirahat. Manusia juga diperintahkan 6 hari itu bekerja, tetapi pada hari ketujuh adalah hari Sabat bagi Tuhan Allah. Manusia harus beristirahat. Demikian juga dengan 6 tahun manusia itu bekerja. Pada tahun ketujuh adalah tahun Sabat dan harus beristirahat. Pada 6 hari itu manusia harus bekerja secara maksimal, dan kita benar-benar memakai waktu yang diberikan Tuhan itu untuk bekerja dan bekerja. Tetapi pada hari yang ketujuh kita harus beristirahat. Itu yang dijelaskan Bapak Ibu Saudara dalam nats kita pada saat ini. Dikatakan 6 tahun itu bangsa itu dikatakan untuk melakukan menabur, merantingi, dan mengumpulkan hasil dari pertaniannya. Tetapi pada tahun yang ketujuh itu, tanah itu harus berhenti berproduksi. Tanah itu harus juga beristirahat, sebagaimana manusia juga beristirahat. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kenapa kita harus beristirahat? Sesungguhnya di situ kita akan melihat bahwasanya kasih Tuhan itu luar biasa di dalam kehidupan kita, dan Tuhan itu mengingatkan kita supaya kita mengenal dan mengingat kasih Tuhan di dalam kehidupan kita. Ketika Tuhan memerintahkan kita untuk beristirahat atau mengingat hari Sabat atau tahun Sabat itu, ada beberapa hal yang harus kita ingat dalam hal tersebut. Yang pertama, kita dituntut untuk mengasihi diri kita sendiri. Mengasihi diri sendiri bukan mengatakan kita menjadi egois, tidak memikirkan orang lain. Tetapi apabila kita disuruh untuk beristirahat, itu berarti kita mengasihi diri kita. Kita tidak terus-menerus bekerja dan bekerja dan bekerja. Karena apabila manusia tidak ada istirahatnya, maka disitulah manusia itu gampang rusak atau bahkan sakit. Maka kalau kita lihat Bapak Ibu Saudara, pada zaman sekarang ini ada orang mengatakan hidup ini ada seperti menyetel tali gitar. Ada orang yang menyetel gitar itu terlalu kencang. Apabila kita mendengar suara gitar yang terlalu kencang di setel, pasti telinga kita rusak. Pasti orang lain juga terganggu mendengarnya, dan tidak akan mungkin bisa mengiringi lagu dengan harmonis. Pasti akan menyakitkan. Itu merupakan gambaran bagi orang yang selalu bekerja dan bekerja, tidak pernah mengingat istirahat. Terlalu kencang kehidupannya itu. Apa yang bisa terjadi di situ? Dia juga tidak mengasihi dirinya sendiri. Itu merusak dirinya sendiri dan merusak orang lain. Bahkan dia tidak akan memikirkan orang lain lagi, karena dia hanya meraih
prestasinya, prestisenya, dan untuk meraih apa yang dia pikirkan. Dan bahkan itu bukan hidup yang harmonis. Kalau terus bekerja dan bekerja, apa kata orang mesin juga, kalau terus bekerja dan bekerja tidak ada berhenti, gampang rusak. Manusia juga jika terus bekerja dan bekerja, gampang putus seperti tadi kita tadi. Kalau terlalu kencang, gampang putus. Dan juga ada memang yang menyetel seperti tadi gitar yang terlalu kendor, yang bermalas-malasan terus, tidak peduli melihat waktu, mana nau menutupi, mana nabokin, mana na arian mulu terus. Dia tidak peduli dan tidak mau menata waktunya. Hidup orang yang seperti ini pasti hidup yang selalu bersandar kepada orang lain, karena dia tidak mampu untuk menata dirinya sendiri. Dia bersandar kepada orang lain. Mungkin sekali dua kali orang bisa menjadi sandarannya atau mungkin mau menolong dia, tapi untuk selanjutnya orang akan terganggu juga. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, jikalau kita diajak untuk melakukan sahabat atau istirahat itu mengatakan bahwasanya kita akan mengasihi diri kita sendiri, dan bahkan ketika sahabat itu di situ kita akan mengingat kasih Tuhan yang memelihara hidup kita. Tuhan yang memelihara hidup kita. Bukan pekerjaan yang mengendalikan kita, tetapi kita yang mengendalikan pekerjaan itu. Dan demikian juga apabila kita merayakan tahun sahabat itu mengingatkan kita atas pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kita. Apabila Tuhan memerintahkan bangsa Israel itu untuk melakukan tahun sahabat, itu mengingatkan mereka bahwasanya Tuhan. Mereka hidup itu karena pemeliharaan Tuhan, bukan hanya karena kekuatan dan kemampuan mereka, bukan hanya karena kehebatan mereka. Supaya mereka jangan tergantung kepada dirinya sendiri, tetapi tergantung kepada Tuhan. Karena itu Bapak Ibu Saudara, jikalau kita melakukan sahabat, mari kita pakai momen itu. Momen sahabat itu menjadi momen atau waktu, kesempatan untuk membuang segala rasa kekhawatiran kita akan kehidupan ini, karena Tuhan yang memelihara kita. Sahabat itu adalah momen, waktu dan kesempatan bagi kita untuk semakin mendekatkan diri kepada Tuhan. Sahabat itu adalah momen, waktu dan kesempatan bagi kita untuk semakin meningkatkan kualitas spiritualitas kita. Kualitas kita semakin intensif bersama-sama dengan Tuhan dan bersama-sama dengan orang-orang yang percaya kepada Tuhan, yang seiman dengan kita. Sahabat artinya kita melakukan aktivitas yang semakin mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Maka dengan demikian Bapak Ibu Saudara, ketika hari ke-7 itu kita datang ke gereja, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Di situ kita bersekutu dengan Tuhan, beribadah kepada Tuhan, dan juga bersekutu dengan saudara-saudara seiman kita. Saat itu, sahabat itu bukan waktunya kita untuk menjauh dari Tuhan. Karena pada zaman sekarang ini ada orang yang memakai hari ke-7 itu hanya untuk refresh dirinya sendiri, akhirnya pergi ke puncak mungkin, atau ke Ancol, atau ke tempat rekreasi lainnya. Dia tidak mengingat untuk memuji dan memuliakan Tuhan, hanya untuk merefresh dirinya sendiri. Sesungguhnya sahabat itu, beristirahat itu, di samping kita merefresh pikiran kita, kesehatan kita, merefresh kebugaran tubuh kita, tapi di situ juga kita akan memakai momen itu untuk semakin mendekatkan diri kepada Tuhan, untuk semakin berserah kepada Tuhan. Karena hidup kita ini hanyalah karena pemeliharaan Tuhan. Hidup kita ini hanyalah karena penyertaan Tuhan.
sehingga kita semakin bersandar hanya kepada Tuhan saja, bukan bersandar kepada diri kita sendiri. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ketika kita juga melakukan sahabat atau mengingat tahu sahabat itu, kita diajak seperti topik minggu kita minggu ini, panggilan untuk memelihara ciptaan, panggilan untuk memelihara ciptaan Tuhan. Sahabat adalah kesempatan untuk merawat, melestarikan dan memelihara ciptaan Tuhan dan memelihara bumi ini, tanah di mana kita berpijak, tanah di mana kita tempat kita untuk menggarap kehidupan kita sehari-hari, dan tanah di mana tempat kita akan dikubur nanti. Kita diajak ketika sahabat untuk memelihara tanah ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saya masih ingat ketika waktu kecil, semasa tinggal di kampung halaman kami, Kecamatan Litong di Buta, orang tua saya dan seluruh petani di kampung itu sangat saya ingat memberikan waktu istirahat untuk tanahnya. Biasanya mereka panen bulan Mei, Juni. Setelah panen padi itu, bulan Juli sampai November pakai istirahat, dan November, Desember kemudian menanam padi, dan itulah nanti akan dituai ketika bulan Mei berikutnya, tahun berikutnya. Artinya ada waktu untuk istirahat bagi tanah. Dan dengan demikian memang produktivitasnya lebih besar dan lebih banyak. Tapi Bapak Ibu Saudara, zaman sekarang ini sudah berubah. Dengan perubahan zaman, dengan perubahan sistem pertanian juga. Kalau dulu itu memang sistem pertanian yang agraria hanya memakai tenaga manusia. Tetapi zaman sekarang bukan lagi hanya dengan tenaga manusia, sudah pakai mekanisme mesin. Sehingga saya lihat tidak ada lagi waktu istirahat untuk tanah ini, karena sudah kurang luas tanah untuk dikelola mesin. Sudah kurang luas tanah itu, sehingga setiap hari itu dikelola dan dikelola. Dan bahkan sekarang semua jenis pekerjaan hampir sudah memakai mesin, apalagi secara khusus dalam pertanian. Menanam padi juga sudah pakai mesin, mengelola pakai mesin, bahkan menuai padi juga sudah pakai mesin. Akhirnya terus itu tanah dipakai, tidak pernah ada istirahatnya. Dengan demikian tanah itu sudah diberangus dan tidak ada istirahat lagi. Tidak ada lagi waktu untuk menyembuhkan, tidak ada lagi waktu untuk memelihara, tidak ada lagi waktu untuk memberikan tanah istirahat. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, memang kita mengingat istilah Bapak Presiden kita sekarang dengan kata bekerja, kerja. Bukan mau mengkritik apa yang disampaikan oleh Bapak Presiden kita, itu bagus. Tetapi bagaimana kita sebagai orang percaya menyeimbangkan bekerja dengan istirahat, itu perlu. Kita ingat tadi bagaimana Tuhan itu 6 hari bekerja, tetapi hari ke-7 itu adalah hari istirahat. Ada keseimbangan yang harmonis sehingga semua bisa terpelihara dengan baik. Manusia itu juga terpelihara dan tanah itu juga terpelihara. Apapun itu bisa terpelihara. Bukan hanya untuk diri manusia, tapi juga lingkungan hidup harus terpelihara. Kalau dikatakan kita bekerja dan bekerja, itu bagus. Manfaatkan secara efektif, efisien waktu. 6 hari itu bekerja dan bekerja. Tetapi hari ke-7 itu kita harus beristirahat. Karena ingat Bapak Ibu Saudara, di sisi lain Tuhan juga paling benci bagi orang pemalas. Maka dalam Amsal 6 ayat 6 itu Tuhan mengatakan, hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak. Sungguh luar biasa Bapak Ibu Saudara, jika pemalas itu disuruh untuk belajar kepada semut.
Padahal sesungguhnya dari penciptaan itu kualitas manusia itu jauh lebih tinggi dari kualitas semua ciptaan lainnya di dunia ini. Apapun itu, kualitas manusia itu jauh lebih tinggi daripada semua ciptaan lain. Masih begitu segar dalam ingatan kita Bapak Ibu Saudara. Kalau tidak salah 2 minggu atau seminggu yang lalu kita tentang penciptaan itu. Bagaimana manusia itu diciptakan oleh Tuhan segambar dan serupa dengan Allah. Itu menunjukkan kelebihan atau kualitas manusia itu lebih dari ciptaan lainnya. Tetapi jika kita menjadi seorang pemalas, kualitas manusia itu direndahkan lagi, malah disuruh belajar kepada semut. Hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita diajak untuk membuat sahabat bagi ciptaan Tuhan, dan disitulah kita untuk memelihara. Salah satu cara kita untuk memelihara ciptaan Tuhan lainnya, ketika kita memberikan waktu bagi ciptaan lainnya itu untuk beristirahat, untuk melakukan sahabat. Dan setelah melakukan sahabat tadi Bapak Ibu Saudara, luar biasa nanti. Yang kedua dikatakan tentang tahun Yobel. Tahun Yobel itu setelah 7 kali 7 tahun sabat, maka tahun ke-50 adalah tahun Yobel. Pada tahun Yobel engkau harus memperdengarkan bunyi sangkakala di mana-mana. Karena tahun Yobel itu adalah tahun sukacita. Yobel artinya tanduk kambing, karena tanduk kambing itulah yang dibuat menjadi sebuah sangkakala. Dan ketika tahun Yobel, maka bunyi sangkakala atau sangkakala yang dibuat dari tanduk domba itu tadi dibunyikan, sehingga semua penjuru mendengar bunyi sangkakala melambangkan sukacita, bersorak-sorak, bergembira. Apa yang menjadi sukacita, apa yang menjadi kegembiraan, apa yang menjadi sorak-sorai orang ketika tahun Yobel itu? Bapak Ibu Saudara, ada 3 yang kita perhatikan di tahun Yobel itu menjadi sorak-sorai dan sukacita mereka. Yang pertama, tahun Yobel itu adalah tahun pendamaian. Apabila ada hubungan yang retak di 6 tahun, selama 6 tahun bekerja itu, mungkin karena pencapaian prestasi dan prestise, sengaja atau tidak sengaja ada orang saling menyikut, sengaja atau tidak sengaja ada yang saling menjatuhkan dalam melaksanakan kompetisi, meraih cita-citanya, meraih apa yang mau dia capai. Pada tahun Yobel itu harus dipulihkan, harus ada pendamaian, harus ada di situ pengampunan dan saling berbagi. Itulah sukacita di dalam tahun Yobel. Ada pendamaian, pemulihan hubungan satu dengan yang lain, pemulihan hubungan antar sesama manusia, pemulihan hubungan manusia dengan ciptaan lainnya, pemulihan hubungan manusia dengan Tuhan sendiri. Di situ sukacita tahun pendamaian. Yang kedua, saudara, di tahun Yobel itu dilambangkan menjadi tahun kekudusan. Dalam 1 Korintus 3 ayat 16 kita dikatakan, kamulah bait suci Tuhan. Karena kita adalah bait suci Tuhan dan Roh Kudus yang tinggal di dalam hidup kita, maka kita harus menguduskan itu. Seperti tadi di dalam tahun pendamaian itu ada pendamaian. Mungkin sepanjang 6 tahun ini kita tidak mengingat lagi bahwasanya kita adalah bait suci Tuhan. Bisa kita tidak kudus melalui perkataan, pikiran dan perbuatan kita. Apalagi secara khusus Bapak Ibu Saudara, pada masa-masa kita sekarang ini, kita tidak bisa menjaga siapapun, baik diri kita dan anak-anak kita, orang lain, supaya kita kudus, supaya anak kita kudus dan siapapun itu. Karena pengaruh teknologi canggih,
Teknologi canggih dari satu sisi itu menolong kita mempermudah segala sesuatu. Teknologi canggih mempermudah kita untuk belajar, mempermudah kita untuk bekerja dan segala macamnya. Tetapi ada efek sampingnya, efek negatifnya. Dengan teknologi canggih yang makin saudara-saudari, kita tidak tahu apa yang ditonton anak-anak kita ketika mereka di kamarnya di masa pandemi COVID ini. Mereka berkurang, tidak pergi ke sekolah dan tinggal di rumah. Dan yang kita lihat anak-anak sering mengurung diri di kamarnya masing-masing. Kita tidak tahu apa yang mereka tonton, apa yang mereka lihat di sana. Apakah itu kudus atau tidak? Dan kita juga tergoda untuk melihat hal-hal yang tidak benar. Maka dikatakan ketika tahun Nobel itu ada pengudusan, menguduskan pikiran kita, menguduskan hati kita, menguduskan perkataan dan perbuatan kita, semua dikuduskan. Itulah sukacita itu. Sehingga sangkakala itu bunyi sorak-sorai dan sukacita. Dan yang ketiga, ada tahun pembebasan. Harus masing-masing pulang ke tanah miliknya. Artinya tidak ada lagi hamba, tidak ada lagi budak. Dan bahkan jika ada utang, itu harus dibebaskan. Pembebasan itu terjadi. Tidak ada intimidasi, tidak ada ketidakadilan, tidak ada marginalisme dan segala macam. Tetapi ada pembebasan. Ketika ada pembebasan, adalah sukacita yang luar biasa. Bisa kita bayangkan Bapak Ibu Saudara, apabila kita terikat oleh utang piutang, dan bahkan sudah sangat-sangat sulit kita untuk melunasinya. Tetapi ketika tahun Nobel itu ada pembebasan dengan utang, sungguh sukacita hidup kita. Nah, sekali saya baca satu ilustrasi seorang anak buah prajurit yang terutang dengan banyak sekali utang. Dia sudah susah dan sulit memikirkan bagaimana untuk melunasi utangnya. Dan dia selalu sedih dan tidak tahu mau menceritakan kemana dan bagaimana dia dengan segala utang-utangnya. Dengan segala kesedihannya, suatu waktu ketika dia jaga malam, dia menuliskan dalam secari kertas, utang saya terlalu berat, saya hanya berputus asa, tidak bisa melunasinya. Hanya itu tulisan dalam kertas. Dia letakkan di bawah tangannya dan sambil kemudian tertidur. Ternyata komandannya lewat dan melihat tulisan itu. Dia ambil tulisan itu dan komandan ini mencari tahu di mana dan siapakah tempat anak buahnya ini berutang. Dan kemudian dengan diam-diam komandan membayar semua utang piutang dari anak buahnya tadi. Setelah semua lunas, betapa sukacitanya anak buah itu, dan dia bersyukur dan bersyukur. Bapak Ibu Saudara, kita juga pasti merasakan seperti itu, sukacita ketika utang-utang kita bisa dibebaskan. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, itulah yang terjadi di tahun Nobel itu, sukacita yang luar biasa, pembebasan dari perbudakan, dari utang-utang. Terjadi juga di situ pendamaian, pengudusan diri sendiri, pengudusan orang lain, dan semua dikuduskan, ditahirkan, disucikan. Dan terlebih saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, kita mengingat bahwasanya kasih Tuhan itu luar biasa dalam kehidupan kita. Di dalam Minggu Trinitatis ini senantiasa menggambarkan Allah kita itu Allah pemelihara hidup kita, Allah pencipta kita, Allah yang memelihara hidup kita, Allah Bapa yang menyertai perjalanan hidup kita. Dan kemudian Tuhan Yesus Kristus, dialah yang sempurna melakukan Nobel di dalam hidup kita. Tuhan Yesus Kristus, dialah yang sempurna memberikan pembebasan kepada kita. Kita dibebaskan dari kuasa dosa, maut dan iblis.
Kemudian Dialah yang sempurna melakukan pendamaian di dalam hidup kita. Kita berdamai dengan Allah Bapa melalui darahnya yang kudus, melalui salibnya. Kita diperdamaikan dengan Allah Bapa, dan kita diperdamaikan dengan sesama kita. Di salib itu Dia memperdamaikan kita dengan Allah Bapa, dan Dia juga memperdamaikan kita dengan sesama manusia. Dan mobil kita yang sempurna itu ada di dalam diri Tuhan Yesus Kristus. Salib itu, darahnya yang kudus itu menguduskan kita, mentahirkan kita dari segala kuasa dosa dan maut. Karena itu saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, orang-orang yang mengatakan dirinya pengikut Kristus, dia akan benar-benar setia melakukan sabar. Dia akan benar-benar melakukan apa yang diperintahkan Tuhan dalam kehidupannya. Dia memelihara hidupnya, mengasihi dirinya, dan mengasihi orang lain, mengasihi segala ciptaan. Ketika kita mengasihi alam ini, di situ kita telah mengasihi diri kita sendiri. Karena ketika alam ini rusak, maka kita juga akan rusak. Ketika alam ini mengalami banjir ataupun longsor, itu efeknya ada kepada manusia. Dan di dalam diri Yesus Kristus kita sudah diperdamaikan. Karena itu Bapak Ibu Saudara, kita diajak untuk benar-benar melakukan perdamaian kepada sesama kita. Mari saling mengampuni, saling memaafkan, dan kuduskanlah dirimu, karena dirimu adalah bait suci Allah. Jagalah kapanpun dan dimanapun Anda berada, bukan karena dilihat oleh orang, bukan karena diketahui oleh manusia, tetapi ingat Tuhan kita itu melihat kita kapanpun dan dimanapun kita berada. Tuhan kita itu melihat kita. Karena itu jagalah dirimu, karena dirimu adalah bait suci Allah. Kuduskanlah itu senantiasa melalui perkataan, perbuatan, dan pikiranmu. Rayakanlah sabar, rayakanlah mobil. Tuhan memampukanmu. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Segala puji syukur hormat bagimu Tuhan. Tuhan yang menyertai hidup kami, Tuhan yang memelihara kami, Tuhan yang mencukupkan segala sesuatu yang kami perlukan. Kami bersyukur Tuhan jikalau firman-Mu mengingatkan kami, supaya kami mau mengingat hari Sabat dan tamu Sabat, dan kami juga mau merayakan tamu murid. Sabat juga adalah istirahat, beristirahat untuk menyayangi diri kami masing-masing, karena efek kebutuhan dunia, kebutuhan kerakusan kami terkadang tidak mengingat lagi istirahat. Karena itu Tuhan, terima kasih dengan firman-Mu yang mengingatkan kami supaya kami mengasihi diri kami dengan membuat diri kami istirahat, dan juga mengasihi segala ciptaan yang lain. Karena salah satu cara kami untuk memelihara ciptaan lainnya adalah dengan memberikan ciptaan itu beristirahat atau sabar. Terima kasih Tuhan dengan firman-Mu yang mengingatkan kami bahwasanya kehidupan kami ini bukanlah hanya karena kekuatan kami, bukanlah hanya karena kehebatan kami, tetapi karena pemeliharaan dan penyertaan Tuhan. Tuhan tidak membiarkan kami dalam rasa khawatir, dan bahkan firman-Mu mengingatkan kami jikalau kami akan melakukan sabat pada tahun ke-7 atau pada hari ke-7, Tuhan mengingatkan bahwa Tuhan akan memberkati kami. Tuhan akan membuat berkelimpahan hasil ladang kami, pekerjaan kami pada tahun ke-6, sehingga mencukupi segala kebutuhan kami di tahun ke-7 dan di tahun ke-8 sebelum hasil panen kami berikutnya datang. Bapak yang baik, firman-Mu ini benar-benar mengingatkan kami supaya kami jangan hanya mengandalkan kemampuan kami, tetapi kami mau berserah kepada Tuhan dan bersandar kepada Tuhan. Karena
segala sesuatu yang kami miliki adalah hanya dari Tuhan. Kami hanya peminjam dan pemakai untuk sementara saja. Berkati kami Tuhan, berkati seluruh jemaat HKBP Sepatani dan seluruh HKBP Resort Paulus Depok. Biarlah Kau Tuhan yang tetap menyertai kehidupan mereka, memberikan keyakinan dan kepercayaan teguh, meyakinkan kami setiap keluarga atas penyertaan dan pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan kami, sehingga kami tetap semangat, sukacita, dan tetap mengingat keseimbangan dalam melakukan pekerjaan kami dan juga istirahat dalam perjalanan hidup ini. Terima kasih Bapak yang baik. Jikalau ada saudara-saudara kami, jemaatmu yang dalam keadaan sakit, terlampau Bapak yang memberkati, memberikan kesehatan, pulihkan mereka Tuhan, sehingga mereka tetap kuat dalam perjalanan hidupnya. Kami juga mau menyerahkan seluruh jemaat Tuhan yang mungkin pada saat ini karena efek pandemi COVID-19 sulit untuk mendapatkan pekerjaan ataupun kebutuhan hidup sehari-hari. Kami yakin dan percaya Bapak bahwasanya Engkau akan tetap memelihara mereka, memberikan kepada hati mereka pengharapan dan iman yang teguh, sehingga mereka tetap berharap kepadamu, dan kami akan merasakan penyertaan Tuhan senantiasa dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak yang baik, kiranya Kau menyertai gereja juga. Biarlah Bapak Roh Kudus-Mu tak bekerja dalam setiap gereja-Mu, dan pada masa-masa pandemi COVID ini, walaupun kami belum bisa bersekutu di gereja kami, di baiknya yang kudus-Mu, Allah Tuhan, kasih Tuhan tetap dalam kehidupan kami dan semua jemaat-Mu, dan mereka tetap merasakan penyertaan sentuhan Tuhan di dalam kehidupan mereka, walaupun mereka ibadah di rumah mereka masing-masing. Terima kasih Bapa yang baik. Inilah doa dan permohonan kami hanya di dalam Kristus Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 672 ayat 1 dan 2 sambil mengumpulkan persembahan di rumah masing-masing. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan,
Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.